Ya, jadi aset pertama yang menurut gue bagus di saat krisis seperti ini adalah Bitcoin. Ya, kita sekarang mikir ya, ketika Iran sekarang lagi krisis, ini eskalasi tahun 2020 ya, tapi kan sekarang kita lihat eskalasi lagi. Ketika Hormuz itu mau lewat kapalnya, Iran mintanya bayar pakai apa? Betul, dia minta bayar pakai Bitcoin. Ya, jadi orang banyak yang nyinyir ya kan, ini aset scam dan lain-lain. Ketika itu terjadi, semuanya terdiam ya. Kalian nonton semua kan kemarin di berita nasional, ya. Iran mintanya bayar pakai Bitcoin. Itu pertama. Kedua, ketika sanctions terjadi kayak di sini. Ini kan banyak perang sanctions sih. Jadi perang itu bukan cuma masalah kalian lihatnya, oh ini militer. Perang itu ada yang lebih kompleks, yaitu segi ekonominya. Jadi perang itu ekonomi. Ya, senjata US untuk perang adalah ekonomi. Dia melakukan sanctions, yaitu banknya nggak bisa transfer. Karena sistem international settlements, itu semua mereka yang kontrol. Ya, bank-bank di US, bank-bank di Swiss, itu mereka yang kontrol ya settlement internasional. Kalau kalian mau transfer uang dari Indonesia ke Singapura, itu pakai sistem yang namanya SWIFT. Ya. Jadi ketika ada negara yang bisa nge-sanction seperti itu, mereka butuh uang lain buat lompat. Dan jawabannya selalu apa? Balik lagi, kripto, Bitcoin. Karena US government nggak bisa sita. Ya. Ini nggak bisa disita. Nggak bisa disita. Disita. Nggak bisa disanction. Disanction. Ya. Dan Bitcoin itu adalah aset yang bisa cross border tanpa resiko fisik. Jadi dipakai ya di saat semua ini terjadi. Ini aset yang beneran dipakai. Dan kita lihat di saat perang, spending tuh gila sekali ya. Nanti kita akan lihat M2 money supply itu seperti apa. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini adalah chart dari global M2 money supply. M2 money supply apa? Adalah jumlah yang beredar, uang yang beredar. Ini M2 global ya, ini bukan cuma US, tapi semua total uang yang dicetak. Kita bisa lihat ini adalah di garis yang putih ya, dan ini adalah indeks dari S&P 500. Jadi kalau kalian perhatikan ya, dari sejak 2018 bahkan dari sebelumnya ya. Kalau kita ngomong di sini dari 2016 ya. Ini mereka banyak tracking ya. Mereka mirip sekali. Jadi jumlah uang yang beredar dengan kenaikan indeks public equity di Amerika itu similar. Dan kalian perhatikan, ketika terjadi eskalasi ya, kalian lihat nih ya, COVID ya. Nah, lihat ya, perhatikan ya. COVID 2022 naik. Set. Uang itu banyak. Jadi kalau global uang naik, kalian ingat nggak saham-saham Indonesia juga pas COVID kenapa naik? Karena saham-saham Indonesia banyak dipegang oleh asing. Ketika indeks dari asing banyak yang bisa masuk, uangnya masuk nih. Perhatikan. Ya. Jadi uang itu dicetak banyak sekali. Kalian perhatiin nih. Ini 2016, 2018, COVID. Ya, ini COVID. Oke. Perhatikan eskalasi-eskalasi tadi. Ya. Ini apa nih yang terjadi di sini nih? Ya, ini perang nih. Ini akan naik nih, akan kayak gini ya. Ini gue gambarin chartnya. Dan apa yang terjadi ketika gini? Yang mana adalah hard asset. Jadi makin dia cetak, uang yang kalian pegang itu nilainya turun. Jadi hard asset yang nggak selalu menang. Makanya gue bilang Bitcoin akan menjadi pemenang di sini. Ya, karena dia punya supply cap di 21 juta. Sedangkan uang ini bebas dicetak. Kita bisa lihat nih, percetakan yang dari COVID sebanyak apa, dia stagnan lagi sampai sekitar di sini, ya 2025, lalu mereka mau perang, karena mereka perlu cetak budget, ya budgetnya di 2026 US itu keluarin duit ya, sekitar 1 triliun dolar untuk Pentagon. Jadi dunia ini tuh harus bikin alasan, ya COVID nih, ya kan kita cetak duitnya. Yuk perang kita cetak lagi, ya. Tapi at the same time di sini marketnya menurut gua akan di-crashin ke bawah. Ya, karena kalian nonton video gue yang sebelumnya, gue bilang lubung padi orang perlu dibakar. Memang cara mereka bekerja itu seperti itu. Jadi, money printing ditambah sanctions, ditambah perang, sama dengan Bitcoin menang. Ya. Perang dunia pertama, ya kan? Kita lihat banyak apa yang terjadi. Gold itu dikonfiskate, emas itu disita. Ya. Perang dunia kedua, Bretton Woods System. Ya. Dan sekarang, OTW perang dunia ketiga. Setiap perang dunia, ada yang namanya monetary change. Jadi sistem moneter di dunia itu berubah. Setiap kali terjadi yang namanya perang. Dan kalian jangan cuma lihat ibaratnya aset ketika naik ya. Justru ketika aset itu turun, opportunity itu ada di situ. Nah, kita lihat di sini ya. M2 Global Supply Growth dan juga Bitcoin. Ya. Bitcoin tuh banyak yang lihat pakai chart yang kalian bikin biasa. Ini kan tapi ini chart lock ya. Ini dalam lock.
kita bisa lihat growth-nya seperti ini ya. Ini harga Bitcoin yang warna putih dan ini M2 money supply. Perhatikan nggak? Mereka tuh always track ya. Kadang Bitcoin di atas. Dia ada spread-nya. Oke. Tapi apa yang terjadi nih? Setiap kali mereka ketemu di sini. Perhatikan ya. Ini mereka ketemu di sini. Ini hampir ketemu dan ini ketemu. Bitcoin akan naik seperti ini ya. Ini data, fakta, dan angka. Kita bisa lihat ya, 2014 terjadi. Oke. Uang ketika beredar, itu mereka harus ada pindah tempat ya. Kita tahu bahwa kalau kita gambarin aset kelas di dunia, ada sekitar 300 triliun dolar di global bonds. Ya, ada sekitar 300 sampai 400 triliun di properti. Ada 110 di public equity. Dan Bitcoin berapa? Cuma 2 sampai 3T kan rata-rata Bitcoin. Ya. Jadi kalau kita gambarin pie chart ya, ini masih jauh sekali. Ini ada 300 di global bond, ada 300 di properti, ada 110 di public equity, dan cuma 2 sampai 3 triliun dolar di Bitcoin. Kalian tahu nggak ya, market nih, kita ngomong sebut mobil mewah ya, lukisan, jam tangan. Ini kita kategorin dalam nama collectibles. Ini marketnya 18,5 triliun dolar ya. Sedangkan Bitcoin itu cuma 2 sampai 3 triliun dolar. Jadi apa yang terjadi ketika dia money printingnya dia gas terus karena dia perlu spending ya. 2026 Pentagon spending 1 triliun dan kemarin terakhir gue dengar budgetnya mereka mau naikin ke 1,5 triliun by 2027 karena mereka mau perang. Ya. Ketika ini semua terjadi, apa yang terjadi? Money supply-nya naik, ya kan, orang sanctionan, Iran bilang nggak bayar pakai Bitcoin, ya udah harganya cuma ada satu arah, dia akan naik. Ya. Apakah sekarang, bulan depan, 3 bulan, gue nggak tahu dan gue nggak peduli. Cuman yang gue tahu 5 tahun dari sekarang harganya lebih mahal dibanding sekarang. Gitu. Jadi jangan cuma lihat aset itu ketika dia lagi tinggi, lagi naik nih. Kita ngomong 2022 kan Bitcoin di sini. 2018 dia lagi tinggi, ya. 2022 ketika dia turun di sini 16.000 nih harganya, ya kan? Gue suruh lu pada beli. 2024 dia naik, ya kan? Dia peak nih di sekitar sini kan, 2025 mau Oktober, ya kan, di 120. Sekarang dia di 70. Ketika turun ini, justru opportunity-nya di sini, gitu. Nanti dia akan sama lagi. Jadi ketika dia udah naik nanti di 150.000 suatu saat nanti, kalian baru, oh iya ya, yang gue ngomong ini benar. Nah, jadi kita akan lihat nih, apakah yang gue prediksi di hari ini akan terjadi di masa depan. Kalian ntar bisa balik lagi ke video ini. Apakah ketika money supply dia cetak terus Pentagon cetak segini, Bitcoin naik nggak? Ya. Karena gue bilang tadi, uang itu ketika M2 dicetak, dia harus flow ke sini kan, global bond, equity, public equity, real estate, atau aset lain, atau collectibles nih. Kalau yang zaman dulu sukanya lukisan dan lain-lain kan. Jadi uang itu harus ngocor. Ya, kayak air terjun, dia harus ngocor. Dan harus bisa lihat dari situ dia akan ngocornya kemana. Nah, kita kan balik lagi ya ke yang sama ini gitu. Aset kedua yang terbaik, ini sebenarnya ada di sini ya. Aset pertama yang paling baik menurut gue Bitcoin. Aset kedua itu adalah gold. Ya. Kenapa? Karena di saat dia turun 19, dia turun 12. Perhatikan. 0 dia plus 2, minus 2 dia 10 ya. Walaupun nggak sebagus Bitcoin, tapi gold adalah ini aset yang oke juga nih. Kalian perhatikan ya. Dan ini favoritnya dari Ray Dalio. Betul.